Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Video ini gue bikin hari Selasa menuju hari Rabu, 10 menit, 8 menit menuju hari Rabu tengah malam, ya hampir menuju tengah malam. Ada breaking news, kabar Erik ten Hag dipastikan akan tetap menjadi manajer Manchester United musim depan. Gua ulangi lagi, Erik ten Hag stay as the manager of Manchester United next season. Erik ten Hag tetap akan menjadi manajer Manchester United musim depan. Lebih dari 2 pekan, lebih dari 14 hari semenjak Manchester United menjuarai Piala FA, banyak sekali spekulasi keadaan mengenai masa depan manajer ataupun pelatih dari Manchester United. Tapi menuju tengah malam, hari Selasa menuju hari Rabu ini, sudah jelas The Athletic yang mengabarkan hal ini. Media yang tentu saja sangat kredibel ya. Ini sekaligus juga menjawab segala keraguan, segala ketidakpastian. Sebelum video ini gue bikin ya, tadi hari ini gue sempat membuat 2 video. Mungkin Sobat Football United sudah menyaksikan video tersebut. Itu gue bikin sekitar siang sore hari tadi. Pertama adalah tentang kekacauan yang ditimbulkan oleh Ineos, yang menurut gue harus dicari solusinya. Nanti akan gue sampai ke sana ya. Dan nomor 2, video selanjutnya adalah siapa sih sebenarnya yang gue curigai, asumsi gue secara ringan amatiran, yang sebenarnya diincar oleh Ineos tapi itu tidak terjadi, sehingga akhirnya mereka kembali ke Erik ten Hag. Sebelum ke sana, gue ingin membacakan artikel, gue artikan seperti biasa dari The Athletic yang ditulis juga oleh jurnalis yang sangat kredibel, yaitu adalah David Ornstein. Erik ten Hag akan tetap berada di Manchester United setelah klub mengakhiri review musim lalu dan memutuskan untuk tetap bersama dengan manajer asal Belanda. Dan Erik ten Hag juga disebutkan setuju untuk tetap berada di Old Trafford. Tentu saja ini setelah melewati periode ketidakpastian terkait dengan masa depan Erik ten Hag. Manchester United melakukan pembicaraan dengan Erik ten Hag di hari Selasa. Wow, jadi hari Selasa ya. Ini dilakukan pembicaraan dan kedua pihak, artinya Manchester United dan juga pihak dari Erik ten Hag, sepakat untuk terus berlanjut. Kontrak dari Erik ten Hag saat ini akan berakhir di bulan Juni tahun depan. Jadi praktis hanya tinggal 1 tahun lagi, dengan opsi untuk diperpanjang 12 bulan lagi. Jadi bisa 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi ya. Tapi saat ini mereka akan mulai negosiasi memperpanjang dari periode tersebut, dari term tersebut. Jadi bisa 1 tahun, ada opsi 1 tahun lagi, dan ini sekarang sedang pembicaraan untuk lebih diperpanjang lagi. Setelah memenangkan FA Cup bulan lalu, mengalahkan Manchester City 2-1 di Wembley, The Athletic melaporkan kalau klub ini akan melakukan review terkait dengan musim lalu, termasuk juga performa dari Erik ten Hag. Dan kalau ada perubahan yang akan dilakukan, Manchester United sudah mengumumkan atau memberitakan calon-calon potensial, termasuk mantan manajer Bayern München Thomas Tuchel, mantan head coach Brighton Roberto De Zerbi, dan juga dilaporkan yaitu adalah Mauricio Pochettino, pelatih Brentford Thomas Frank, dan juga manajer dari Ipswich Town Kieran McKenna. Tapi di akhir proses yang dipimpin oleh co-owner Manchester United Sir Jim Ratcliffe dan juga sporting director dari Ineos Sir Dave Brasswold, pilihan telah dibuat untuk terus berlanjut dengan Erik ten Hag. Bagaimana situasi
final Piala FA ini sangat dibayangi oleh spekulasi terkait dengan posisinya, dengan manajer mengakui setelahnya kalau dia tidak mengetahui spekulasi-spekulasi tersebut. Manchester United tentu saja membukukan posisi yang paling rendah di Premier League setelah era dari Sir Alex Ferguson ya, dengan finish di peringkat ke-8, bahkan selisih golnya pun juga minus. Mereka juga selesai di penyisian Champions League di group stage, bahkan finish di posisi paling akhir di grup tersebut, serta tersingkir di babak keempat di EFL Carabao Cup, yang 2 musim lalu tentu saja mereka berhasil menangkan. Dan ketika mereka ini, sebelum mereka meraih kemenangan di Wembley, status dari Manchester United ini sangat tidak pasti apakah mereka akan tampil di Eropa musim depan atau tidak. Setelah Ineos melakukan investasi di klub ya, dan dikonfirmasi di bulan Februari, Sir Jim Ratcliffe menekankan bagaimana pentingnya untuk jalan menuju ke arah solusi yang tepat dan tidak menuju ke arah yang salah. Football atau hierarki dari football operation yang baru ini tentu saja merubah banyak struktur di Old Trafford, dengan Omar Berada akan datang di bulan Juli sebagai CEO. Mereka juga ingin membawa Dan Ashworth dari Newcastle sebagai sporting director yang baru, dan mereka telah merekrut Jason Wilcox sebagai technical director. FA Cup ini merupakan trofi kedua dari Erik ten Hag yang juga sudah 2 musim berada di Manchester United semenjak penunjukannya di tahun 2022. Di musim pertamanya, Erik ten Hag membawa Manchester United finish di peringkat ketiga, memenangkan EFL Carabao Cup, dan juga berhasil mengantarkan ke final Piala FA. Dan mereka dikalahkan oleh Manchester City. 2 trofi di 2 tahun tidak buruk, 3 final di 2 tahun juga tidak buruk. Erik ten Hag mengatakan demikian, dan kalau mereka tidak menginginkan saya akan pergi ke tempat lain untuk memenangkan trofi, karena hal tersebut adalah yang saya lakukan. Erik ten Hag mengatakan seperti itu. Jadi ya menurut gua sudah selesai ya. Besar kemungkinan keputusan ini menurut gua secara ringan amatiran, faktor kunci besarnya itu ada di final Piala FA. Kalau pada saat itu di final Piala FA Manchester United kalah menghadapi Manchester City, nasib dari Erik ten Hag menurut gua selesai. Tapi dengan kemenangan dan juga penampilan yang luar biasa, inilah yang membuat Ineos akhirnya harus melakukan review ulang, dan bahkan akhirnya juga memutuskan tetap bersama dengan Erik ten Hag. Tentu saja mereka juga melihat berbagai aspek hal perjalanan selama 2 musim ini, termasuk juga di musim lalu ya, di mana Manchester United banyak menderita cedera misalnya. Tapi ya, mereka sudah membuat keputusan akan tetap bersama dengan Erik ten Hag musim depan. Dan seperti yang Sir Jim Ratcliffe katakan, Sir Jim Ratcliffe akan membangun environment atau lingkungan yang lebih bisa mendukung manajer, dalam hal ini adalah Erik ten Hag. Tadi disebutkan Omar Berada akan datang, dan Ashworth juga akan datang, Jason Wilcox bahkan sudah mulai bekerja, dan Erik ten Hag di salah satu wawancaranya pernah mengkonfirmasi bahwa bagaimana komunikasi yang terjalin antara dirinya dengan Jason Wilcox ini berjalan dengan sangat sering. Nah, balik lagi di awal video tadi, gue sempat menyinggung ada 2 video yang pernah gue sebutkan ya kan. Nomor 1 adalah bagaimana ada satu sosok yang sebenarnya gue curigai, yang sebenarnya diincar oleh Ineos. Dengan struktur barunya, mereka lebih membutuhkan nampaknya seorang head coach ya kan, sebagai sosok ataupun posisi yang akan mengimplementasikan rencana-rencana dari sporting director dan juga technical director, dengan tidak terlalu banyak mungkin mengganggu kinerja dalam tanda kutip dari sporting director dan juga technical director. Yang pada saat itu gue curigai memang seorang Kieran McKenna. Lebih lanjut bisa ditonton videonya ya. Tapi yang tidak kalah menariknya adalah di video sebelumnya juga gue tentang kekacauan Ineos ya, gue sudah ungkapkan ada 2 solusi yang harus dilakukan oleh Ineos dalam waktu dekat. Dan salah satunya langsung dilakukan per tengah malam ini.
Gue sebutkan satu, harus dipecat Erik ten Hag ya, diberikan kepastian secara jelas. Ini penting bagi Erik ten Hag dan juga Manchester United. Atau nomor dua, segera diumumkan tetap berlanjut dengan Erik ten Hag. Dan bukan itu saja, segera juga dirumuskan untuk perpanjangan kontrak dari Erik ten Hag sebagai pengimplementasian ya, pembuktian juga bahwa Ineos bukan hanya memilih Erik ten Hag tapi juga memberikan support, memberikan jaminan, memberikan kepastian bagi masa depan Erik ten Hag, karena ini efeknya akan sangat luas sekali ke dressing room, ke staff, ke pemain, ke banyak aspek. Dan itu sangat penting. Dan dari berita yang disebutkan oleh The Athletic, itu yang dilakukan oleh Ineos. Jadi tadi ya, gue sudah pernah menyebutkan di video tersebut ada dua solusi, either dipecat atau nomor dua, dipertahankan dengan diberikan perpanjangan kontrak. Ineos mengambil pilihan yang kedua. Tentu saja walaupun nanti sudah diperpanjang kontraknya bukan tanpa resiko. Artinya kalau seandainya memang perjalanan dari Erik ten Hag di beberapa waktu ke depan ini memburuk, ya Ineos pastinya akan mengambil langkah tegas. Tapi di sisi lain, gue tidak ingin membahas ke situ dulu ya. Gue ingin melihat sesuatu, mungkin dari sisi yang lebih positif. Artinya apa? Pembicaraan kontrak dimulai dari kepastian tetap dengan Erik ten Hag musim depan, lalu pembicaraan kontrak yang akan lebih panjang lagi ya, mungkin bisa sampai 3 tahun ke depan, artinya 1 tahun sampai dengan Juni, lalu ada opsi 12 bulan, mungkin akan diperpanjang 1 musim lagi. Menurut gue ini sangat penting. Kepercayaan, support ditunjukkan dari manajemen kepada sang manajer. Setelah ini diputuskan, maka para pemain juga bisa bersikap. Pemain-pemain yang memang sesuai dengan apa yang ingin dibangun oleh Erik ten Hag selama 2 musim ini, mereka bisa terus berada di Old Trafford. Tapi sebaliknya, ketika pemain-pemain tersebut memang mengindikasikan tidak akan berada atau tidak cocok dengan Erik ten Hag, mereka bisa ancang-ancang untuk pergi dari Old Trafford untuk kebaikan semua pihak. Menurut gue itu penting. Di samping juga bagaimana ini dilakukan oleh Ineos, pemilik baru dari Manchester United yang memang berperan di football operation. Ini sangat penting ketika Ineos memberikan kepercayaan, support kepada Erik ten Hag berupa ya keputusan ini ya, musim depan akan terus bersama dengan Erik ten Hag dan pembicaraan kontrak baru pun juga akan segera dilakukan. Ini menegaskan bahwa Ineos supportnya ke manajer, bukan ke pihak lain, bukan ke pemain misalnya, seperti musim-musim sebelumnya dengan Glazer. Ini penting bagi dalam tanda kutip amunisi staf kepelatihan Manchester United ketika contohnya mereka akan melakukan pembersihan skuad. Mereka tidak perlu ragu-ragu lagi. Tapi tentu saja ada pembicaraan yang harus dilakukan dengan sporting director, dengan technical director, dengan CEO. Sinergi ini penting menurut gue. Sekali lagi, sinergi ini penting dan ini merupakan kunci besar di perjalanan Manchester United di musim-musim mendatang. Kita lihat ya, ini akan dimulai jelas pergerakan dari musim panas ini. Karena menurut gue setelah keputusan ini dilakukan oleh Ineos ya, tetap dengan Erik ten Hag, pembicaraan kontrak baru akan dilakukan dengan berjalan. Lalu selanjutnya adalah transfer musim panas yang beberapa waktu lagi ini akan segera dibuka. Beberapa hari lagi akan segera dibuka. Jadi memang momentumnya nampaknya Ineos menunggu betul ya sampai mendekati saat-saat terakhir sebelum bursa transfer ini dibuka. Lalu mereka umumkan mereka tetap stay dengan Erik ten Hag. Setelahnya mereka melakukan persiapan untuk bursa transfer musim panas yang menurut gua kalau mengambil apa yang dikatakan oleh Erik ten Hag, sebenarnya rencana terkait dengan musim panas ini sudah dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Erik ten Hag pernah mengatakan bahwa dia dilibatkan di pembicaraan untuk rencana musim depan, termasuk juga di musim panas. Mungkin siapa-siapa saja yang didatangkan, siapa-siapa saja yang dilepas. Ini sudah dipersiapkan sehingga dengan kepastian ini ya, mesin tinggal dinyalakan saja ya, aktivitas di bursa transfer tinggal dilakukan saja, negosiasi-negosiasi, incaran-incaran segera didekati dan dieksekusi, termasuk juga pemain-pemain yang mungkin akan dilepas ini bisa juga segera dilakukan. Menurut gua mudah-mudahan
ini akan lancar-lancar saja ya. Selain juga transfer di musim panas, nanti juga bagaimana pre-season, ini penting sekali. Persiapan di pre-season. Erik ten Hag juga sudah mengatakan dia dilibatkan dan sangat mungkin rencana-rencana apa yang akan dilakukan di pre-season ya, dari sisi komersial dan juga dari sisi persiapan untuk musim depan, ini juga sudah dilakukan. Artinya rencana itu sudah ada, tinggal diimplementasikan saja. Harapannya tentu saja ya musim depan bisa lebih bagus daripada musim lalu. Kurang lebih demikian. Sekali lagi, Erik ten Hag tetap stay di Manchester United. Bagaimana menurut Sobat Football United yang dilakukan oleh Ineos kali ini dengan stay Manchester United bersama dengan Erik ten Hag? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.